Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Intan Mutiara, kemudian ada Ella Ramadanti, dan yang terakhir ada Monika Ditara. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang bab 7, yaitu transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Nah, jadi, untuk mendanai kegiatan operasional, entitas anak itu memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli entitas induknya. Nah, sehingga transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, pinjaman yang diperoleh dari entitas induk mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Nah, di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Nah, sehingga utang dan piutang harus dieliminasi. Mengapa? Karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika timbul beban bunga atau pendapatan bunga, itu juga harus dieliminasi. Nah, materi selanjutnya itu transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Jadi, entitas induk dan entitas anak itu dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung dan tidak langsung. Nah, pada gambar halaman 233 yang A itu merupakan contoh yang langsung ya, teman-teman. Nah, kemudian yang gambar B itu merupakan contoh yang tidak langsung atau melalui pihak non afiliasi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di gambar B ini, jadi perusahaan anak itu menjual obligasinya ke pihak non-afiliasi. Kemudian dari pihak non-afiliasi menjual ke perusahaan induk. Saya Ella Ramadanti sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Intan tadi. Selanjutnya yaitu pembelian tidak pada harga par. Nah, yang dimaksud dengan harga par ini adalah harga nominal atau harga awal yang tertera pada sebuah obligasi pada saat pertama kali diterbitkan. Nah, di sini membahas kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Nah, yang pertama, ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Mengapa? Jadi, agar obligasi tersebut tetap menarik minat investor, harga obligasi harus disesuaikan. Nah, caranya adalah dengan menjual lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Nah, itu dengan di diskon. Nah, diskon ini akan meningkatkan imbal hasil yang diperoleh investor secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada ketika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika kupon yang ditawarkan oleh sebuah obligasi lebih tinggi daripada tingkat yang bunga, maka obligasi tersebut menjadi sangat menarik bagi investor. Karena tingginya minat investor, permintaan akan obligasi tersebut juga akan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu pembelian obligasi langsung bukan pada nilai par. Jadi, jurnal eliminasinya itu menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Nah, selanjutnya yaitu transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Yang pertama ada pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Nah, jadi pada saat entitas induk ini membeli obligasi dari entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau anak. Lanjut, investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, utang bunga, dan piutang bunga yang muncul itu harus dieliminasi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi lanjutan dari yang disampaikan oleh Ella tadi, yaitu transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Jadi materi selanjutnya yaitu pembelian pada harga berbeda dengan nilai yang tercatat. Jadi entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut.
Nah, sehingga akan munculnya keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi tersebut. Lalu, jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang tercatat, maka terdapat kerugian penarikan obligasinya tersebut. Lalu, pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Entitas induk membuat pencatatan atas kerugian atau keuntungan penarikan obligasi sebesar porsi kepemilikannya atas saham di entitas anak tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya teman-teman bisa membuka di halaman 244. Di bawah sana terdapat 6 tabel, yaitu dibagi menjadi 22, jadi 3 bagian. Yang pertama ada harga pembelian obligasi sama dengan nilai tercatat obligasi. Jadi tidak ada keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Lalu ada harga pembelian obligasi lebih kecil dari nilai tercatat obligasi, yaitu terdapat keuntungan penarikan obligasi. Yang terakhir ada tabel harga pembelian obligasi lebih besar daripada nilai tercatat obligasi, maka terdapat keuntungan penarikan obligasinya. Seperti contoh yang Ibu berikan di modul, yaitu misal pada tanggal 31 Desember 2020 PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak afiliasi. Nilai pokok obligasinya sebesar 1 miliar rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta rupiah. Jika PT ABC membeli dengan harga 990 juta rupiah, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi sebesar 15 juta rupiah. Namun, apabila PT ABC menarik obligasi entitas anak tersebut dengan harga 1 miliar 10 juta rupiah, maka akan timbul kerugian penarikan obligasi.